Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumu Abdul Mugni. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 254041300040. Saya berasal dari MTS Taruna Al-Quran Yogyakarta, program studi fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelancaran dalam menjalankan agenda PPG ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang siswa, ya, untuk belajar, untuk mencari ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Selanjutnya saya akan memastikan antum semuanya sudah siap untuk mendapatkan pelajaran, ya. Memastikan apakah ada di antara antum yang tidak hadir karena sakit ataupun karena hal lain, ya. Semuanya hadir? Hadir, ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Selanjutnya kami ingin memastikan juga, ya, untuk melihat area kelas, ya, apakah sudah rapi, sudah bersih. Coba antum semuanya berdiri, ya. Coba berdiri, ya. Semuanya alhamdulillah sudah dalam keadaan rapi, seragamnya rapi, ya. Mana seragamu? Ini seragamu, ini seragamu. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Silahkan kepada Ananda Ulinuha untuk bisa memandu doa sebelum kita masuk ke dalam pelajaran pada hari ini. Silahkan. Sini aja. Diikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, ya. Silahkan antum semuanya bisa duduk dan kembali ke tempatnya masing-masing, ya. Sudah membawa alat tulis semuanya? Sudah. Alhamdulillah, ya. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kelancaran, ya, tidak ada halangan apapun dalam proses belajar mengajar pada siang hari ini, ya. Kemudian kita
kemarin telah melaksanakan pembelajaran tentang materi puasa, ya, tentang materi puasa. Materi puasa, ada yang masih ingat apa pengertian secara bahasa? Ya, siapa? Siapa antum namanya? Ahmad Azam Al-Hafiz, ya. Coba sebutkan. Pengertian puasa menurut bahasa artinya as-shaum yang berarti al-imsak yaitu menahan diri. Oh ya, bagus. Ya, kita masuk ke materi pembuka ini. Materi yang akan kita pelajari adalah materi mengenali haji dan umroh, ibadah haji dan ibadah umroh. Ya. Ini nanti kita akan mempelajari pengertian, ya, kemudian rukun dan juga hikmah-hikmah di dalam pembelajaran haji dan umroh. Ya. Selanjutnya, di sini tentunya kita memiliki tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran ini, ya, kita nanti akan mempelajari, ya, 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian hukum dan tata cara haji dan umroh. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat, rukun, wajib haji dan juga umroh. Kemudian yang ketiga, nanti kita juga akan mempelajari, membandingkan ketentuan pelaksanaan haji dan umroh. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan mempelajari ataupun akan mengaplikasikan, ya, pengetahuan haji dan umroh ini dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang berbahagia, ya, insya Allah kita akan melihat video, ya, akan melihat video. Nanti setelah adik-adik semuanya melihat video, ya, ada hikmah apa dalam pembelajaran yang berada di video tersebut. Nanti adik-adik semuanya harus bisa menyimpulkan, ya, ada pembelajaran apa saja. Nanti akan saya minta satu-satu untuk bisa menyebutkan satu saja materi yang antum dapatkan di pelajaran yang ada di video tersebut. Ya, siap ya? Siap. Nanti kita akan melihat ataupun menonton video, ya. Ya, silakan bisa dimulai videonya. Silakan untuk bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Teman-teman, pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan niat ihram haji dan mengambil miqat di tempat tinggalnya masing-masing, yaitu di hotel-hotel Makkah. Ya, baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan menonton video pembelajaran tentang ibadah haji sejak dari kita berniat di mikot yang sudah ditentukan sampai kita menyelesaikan rangkaian tahallul, ya. Berarti kalau kita sudah menyelesaikan tahallul, itu tandanya aktivitas haji maupun umroh kita telah selesai, ya. Sebelum kita melanjutkan untuk bertanya apa yang didapatkan dari pembelajaran video tadi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silahkan berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan, kemudian berhadap-hadapan secara berdiri, ya, berdiri semuanya, ya, berdiri semuanya. Kemudian letakkan benda di depannya, ya,
Satu saja, satu benda saja. Ya. Satu pasangan, satu benda, ya. Satu pasangan, satu benda. Nah, kemudian untuk instruksinya ini sangat mudah sekali, ya. Ice breaking ini untuk melatih ataupun melatih kefokusan, ya. Kefokusan kita dalam hal apapun, ya, baik itu dalam pelajaran, ya, dalam bermain, ya. Ini nanti kita akan melatih kefokusan. Perhatikan ke saya, lihat ke saya, ya, balik badan saja. Instruksinya adalah kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Kemudian setelah nanti saya berbicara ataupun ngomong grab, maka antum berusaha untuk mengambil. Ya. Ini dulu, diikuti dulu. Ini kita mencontohkan kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini ada yang salah ini. Nah. Kepala, lutut, pundak, kaki. Ada yang salah kan? Karena tidak fokus, ya. Fokus mendengarkan, ya. Fokus melihat, fokus merasakan. Nah, ini harus ada pada kamu, ya. Sekarang grab. Ini siapa yang terbanyak di barisan mana? Siapa yang mendapatkan? Coba acungkan tangan. Acungkan, ya. Kita masuk ke pembelajaran, ya. Saya ingin bertanya pada antum, ya. Apa yang antum dapatkan dari video pembelajaran ini? Ya. Siapa? Satu. Ayo. Mendapatkan ilmu tentang urutan-urutan haji. Ya, bagus. Kemudian siapa lagi? Ya. Tempat ihram atau mengambil niat adalah di miqat yang sudah ditentukan. Kalau di Madinah itu tempat miqatnya di Dzul Hulaifah ataupun Bir Ali, ya. Kalau kita dari Indonesia akan melaksanakan langsung ke Makkah akan melaksanakan ibadah haji maupun umroh, maka tempat miqatnya adalah di Yalamlam, ya, di atas pesawat, ya. Ketika nanti kita sudah memasuki area Yalamlam, maka ada pengumuman bahwasanya kita sudah berada di atas Yalamlam, maka silahkan kepada semua jamaah haji maupun umroh untuk bisa melafadzkan niat ihram, ya, niat haji maupun niat umroh, ya. Ini biasanya yang seperti ini, ya, menggunakan kain ihramnya itu pada waktu sebelum masuk ke dalam pesawat, ya, karena nanti kalau sudah di dalam pesawat itu akan terasa sulit, ya, untuk berganti baju, berganti pakaian, ya. Siapa lagi? Ya, antum. Ya. Ya, mengetahui lafadz niat umroh, haji maupun umroh. Bunyinya adalah
labbaika hajjan, labbaika umratan. Kalau untuk haji maka lafadznya adalah labbaika hajjan ataupun labbaika Allahumma hajjan. Kemudian untuk umrah ya lafadznya labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Ya, ini masih ada lagi. Ya, siapa? Satu lagi. Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana kalau misalkan kita melaksanakan wukuf di luar tanggal tersebut? Ya, maka hajinya tidak sah. Ya, hajinya tidak sah. Maka harus mengulang di tahun berikutnya. Kalau kita mendapatkan kesempatan. Adik-adik masih semangat? Masih? Alhamdulillah. Ya. Pengertian haji ya. Di sini haji adalah rukun Islam yang kelima ya. Ibadah yang wajib seumur hidup satu kali ya. Ibadah yang wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup ya. Ini apabila orang tersebut memiliki kemampuan. Apabila orang tersebut memiliki kemampuan. Kemudian secara bahasa ya, haji adalah tujuan dan maksud. Tujuan dan maksud. Maksud untuk berhaji dan tujuan juga untuk tujuan untuk berhaji dan ya silakan. Tujuan untuk berhaji ya dan maksud untuk beribadah. Kemudian secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah haji menurut syarat-syaratnya. Jadi ibadah haji ini ada ibadah yang ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya, salah satu syaratnya adalah di bulan haji. Ini tadi disebutkan di bulan haji ya. Ini adalah syarat utama ya. Karena tidak ada haji di bulan lain ataupun di tahun lain ya. Maka di sini disebutkan pengertian secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah pada bulan-bulan haji ya. Pada bulan-bulan haji ini pun dibatasi hanya dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti berapa hari? Berapa hari? 9, 10, 11, 12, 13 hari ya. 13 hari. 5 hari ya. 5 hari. Ini memiliki waktu 5 hari untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji. Sedangkan pengertian umroh ini ya secara bahasa umroh adalah ziarah. Ya di sini ziarah. Kemudian secara istilah adalah sama ya, mengunjungi Baitullah Al-Haram untuk mengerjakan ibadah tertentu. Ya, ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ini sama dengan pengertian haji. Kemudian berikutnya hukum mengerjakan haji. Di sini haji ini memiliki hukum fardu ain. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib atas setiap manusia, setiap muslim, orang muslim, semuanya wajib. Ya, semuanya wajib. Hukum mengerjakan haji adalah dan umroh adalah wajib yang dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf. Ini di sini fardu ain, kita sudah memiliki kewajiban bagi setiap manusia, setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Baligh. Ya, kemudian memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan ataupun istita'ah ya.
Kemudian di sini setelah ini akan mengisi ya. Mengisi LKPD ataupun mengerjakan LKPD ya. Silahkan nanti diisi terlebih dahulu. Ini silahkan. Ini untuk LKPD ini sistemnya adalah per kelompok ya, pengerjaannya per kelompok. Silahkan ini diisi ya. Ini diisi ya, seperti apa yang ada di sini. Nuha, silahkan diisi. Ketuanya Nuha. Ini diisi seperti apa yang ada di sini. Ya. Kemudian kelompok ini. Faik. Pindahkan ini aja. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Silahkan bisa dipresentasikan ke depan perwakilan satu kelompok, satu orang ya, untuk bisa membacakan hasil pekerjaannya. Silakan ini dibaca ya. Siapa kelompok siapa dulu? Kelompok siapa dulu? Kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Silakan Abdullah Ahmed. Silakan untuk bisa melihat ataupun melihat hasil karya ya, mendengarkan pemaparan hasil karya kerja kelompoknya ya. Silahkan dibacakan. Yang pertama, tabel perbandingan haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh melalui hukum. Hukum haji wajib rukun Islam kelima, sedangkan hukum umroh itu sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaan haji pada bulan Zulhijjah 9 sampai 13 Zulhijjah. Namun waktu pelaksanaan umroh kapan saja sepanjang tahun. Rukun haji rukunnya ke-6 termasuk wukuf di Arafah. Nah, rukun umroh itu ada 5 tanpa wukuf ibadah tersebut. Masya Allah, barakallahu fikum. Mantap. Yang terakhir adalah hikmah haji ya. Apa namanya? Hikmah kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran tentang ibadah haji ya. Pembelajaran haji dan umroh mengajarkan kita tentang rukun ya. Tentang rukun, wajib dan tata cara ibadah, sekaligus menanamkan nilai keikhlasan ya, kesabaran, kedisiplinan serta kebersamaan. Melalui pembelajaran ini peserta didik memahami pembelajaran, memahami makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya sikap saling menghormati ya. Sehingga diharapkan ya, dapat membentuk pribadi yang beriman, berakhlak baik dan bercita-cita yang baik ya, berakhlak yang baik dan cinta beribadah sejak dini ya. Kita akhiri demikian yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.